kita orang luar yang dikasih kepercayaan itu gitu Untuk kan. menangkap momen berharga. Untuk menangkap momen itu, dan aku nggak bener-bener mengupayakan yang terbaik gitu. Ternyata selain motret, aku akhirnya bisa membantu hadir untuk si ibu. Giving birth documentary itu sangat-sangat challenging yo. Hai, selamat datang di YouCast. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini di YouCast kita udah ada kedatangan seseorang. Dia fotografer perempuan, tapi fotografinya ini genre cukup berbeda dan gak banyak nih dilakoni di Capri khususnya, belum banyak. Nah, langsung aja di sini ada Kak Farah Fairway. Hai Yoli. Hai Kak Farah. Makasih lo udah diundang ke sini. Kita juga happy banget hari ini kedatangan Kak Farah karena bakal sharing profesi yang belum banyak dilakoni. Ini adalah langsung aja maternity dan juga birth photographer ya Kak Farah ya? Iya. Nah, boleh diceritain dong terlebih dahulu sebenarnya maternity dan birth photography ini apa sih Kak Farah? Oke, kalau maternity itu sepertinya sih udah lumayan umum ya, kayak ada momen ibu-ibu hamil, udah mungkin di bulan-bulan terakhir, minggu-minggu terakhir mereka foto untuk mengabadikan momen dengan perut besarnya, si baby masih di perut nih gitu kan. Nah, yang maternity itu pastinya yang seperti itu, cuman seperti penanganannya mungkin sedikit berbeda. Kadang-kadang kalau sesama perempuan tuh kita benar-benar bisa memperlihatkan istilahnya aurat lah ya, bagian perutnya gitu, untuk koleksi dan kenangan mereka sendiri gitu, yang nggak untuk dipublish, atau mungkin sebagian orang nggak masalah untuk publish gitu. Nah, kalau maternity nih maternity yang lahiran ya, yang lahiran itu yang giving birth itu belum umum lah di sini. Bahkan aku memulainya itu sebenarnya udah dari 2019 pertama kali aku punya klien, which is itu temanku sendiri. Sebenarnya aku mencoba meyakinkan dia waktu itu sebelum COVID tuh, tapi kebetulan suaminya saat itu nggak bisa mendampingi. Jadi terus aku yang kayak gimana kalau aku fotoin, karena sebelumnya aku emang udah fotografer gitu. Nah terus gimana kalau aku fotoin momen kelahirannya nih gitu kan. Nah terus dia nggak masalah, dan di rumah sakit juga waktu itu bisa. Nah udah gitu aku sempet ngambil gambarnya, terus jadilah kenang-kenangannya dia nih gitu. Ada momen, aku menangkap momen waktu itu, karena rumah sakit berbeda ya dengan klinik-klinik. Biasanya kalau dari klinik kita bisa dari awal nih. Tapi kalau di rumah sakit tuh biasanya hal yang paling aku tangkap itu ketika pertama kali baby diletakkan di dada ibunya. Oke. Nah itu kan yang haru ya. Nah seperti itu tuh yang aku tangkap, pas bersalinnya, lalu juga momen pertama baby di dekapannya si ibu, dan kalau misalnya didampingi ayah sama ayah, biasanya tuh ada air mata haru gitu. Nah itu sih biasanya kalau birth documentary lakukan. Oke, jadi kalau maternity itu tadi pada saat si baby masih di perut, tapi kalau giving birth ya kan namanya ya, itu tuh pada saat proses persalinan. Iya. Dan itu pertama kali dilakukan 2019. Betul. Justru itu karena teman. Jadi ya emang kondisi aku, jadi sebenarnya gini, inspirasi awalnya itu dokumentasiku dari kecil itu lumayan lengkap karena papaku tuh kebetulan emang seneng foto, bukan fotografer ya, seneng foto dan punya kamera. Nah ketika aku lahir nggak banyak sebenarnya fotonya, justru karena papa sedang tidak di lokasi. Begitu pula pas adikku lahir, nggak di lokasi, tapi dokumentasinya lebih lengkap gitu. Terus emang karena waktu itu pas aku mungkin belum terlalu yang sadar foto kali ya, memang ada tapi nggak yang dari momen lahiran atau apa. Nah terus akhirnya belajar dari pengalaman pertama, akhirnya adikku punya gitu. Nah terus dari situ aku nangkep gitu loh, ketika kita dewasa, terus kita balik balik ngeliat foto, wah ternyata ini tuh ini ya magis gitu loh efeknya ke kita. Kita ngelihat orang tua kita pertama kali melihat kita saat itu gimana, ekspresi kan haru ya, ada apa ya,
Aku tuh ngerasa itu kayak harta karun sih bagi aku, tuh privilege yang kita punya waktu itu. Dari situlah terus akhirnya aku mencoba ke klien pertamaku itu temanku itu gitu. Ya sebenarnya lebih untuk portofolio sih waktu itu, aku untuk nunjukin basically gini loh yang kutawarkan gitu loh, untuk membantu para orang tua untuk mendapatkan merekam momen yang cepet banget itu waktunya, karena begitu lahiran kan langsung baby cepet sap langsung dibendong, langsung di ini, ibunya langsung di penindakan selanjutnya gitu kan. Jadi kalau momen itu kelewat begitu aja tuh kayaknya Sangat disayangkan ya. sayang banget kan gitu loh. Itu kayak bahkan untuk misalnya pernikahan aja kita rela sewa fotografer untuk pre-wednya, Tanpa untuk disadari momen itu juga sangat berharga ya Kak Far ya. iya gitu loh, nggak kalah berharga. Disitulah momen pertama kali misalnya kalau anak pertama kali kita sebagai manusia berubah status dari anak menjadi suami istri, jadi istri orang, suami orang, terus berubah lagi statusnya menjadi ayah seseorang, ibu seseorang gitu sih. Jadi aku ngerasa momen ini tuh sangat-sangat krusial juga dalam lapisan babak hidup kita gitu sih. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau misalnya jadi birth atau maternity photographer tadi, itu banyak tantangan nggak sih Kak Far? Kalau maternity tantangannya kita harus menjaga si ibu tetap nyaman. Karena dengan kondisi tubuh seperti itu terkadang ada insekuritas yang muncul, ada juga mood yang naik turun, lalu juga lebih sering gerah biasanya. Nah itu yang kita kayak challengingnya di situ. Kita sebagaimana bisa kita harus nge-build mood, belum lagi itu di luar sesi misalnya ada drama-drama lah, entah itu lokasinya mendung dan itu sebagainya, itu kan eksternal ya. Nah kita tuh harus benar-benar fotografer di situ benar-benar harus bisa mengandalkan diri sendiri untuk bisa membuat lingkungan jadi lebih asik untuk si ibu maternity-nya. Nah kalau giving birth documentary itu sangat-sangat challenging Yol. Kenapa? Parah sih. Satu, walaupun kita tahu bakal sesar misalnya, bahkan bakal sesar pun kita nggak pernah benar-benar tahu kapan si baby lahir. Nah, ini banget nih. Nanti aku punya pertanyaan ya saat itu. Oke, silakan dilanjut dulu Kak Far. Nah, jadi satu itu, yang kedua soal waktu ya, berarti bisa jam berapa aja dan aku harus stay tune 24 jam. Setelah itu ada juga momen ya namanya itu, makanya aku nyebutnya giving birth ya. Kenapa itu membuatnya sebagai lebih spesial gitu? Karena di momen itulah ibu memberikan kehidupan kepada si babynya. Beda rasanya kalau persalinan itu kayak proses doang gitu kan. Iya. Proses bersalin atau kelahiran. Kayak kurang syahdu gitu loh. Aku masih belum dapet padanan katanya tuh giving birth. Kayak kamu paham kan? Tapi kalau dari Kak Farah sendiri gitu. Giving birth itu apa tuh makna katanya tuh? Maknanya emang benar-benar ibu bertaruh nyawa untuk memberikan kehidupan ke anak-anaknya nih gitu loh. Jadi memang benar-benar momen itulah yang kurekam gitu. Dan itu tuh challenging karena antara hidup dan mati seorang ibu tuh perjuangan banget. Yang kedua emang pasti kadang-kadang kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kayak ya kondisi ibu dan kondisi si anaknya seperti apa, itu kita harus tetap stabil, nggak bisa panik karena kita juga berada di ruangan yang sama. Karena kalau kita pun panik itu bakal mengganggu jalannya proses gitu loh. Jadi kita benar-benar di sana tuh udah kayak aku walaupun pasti sambil menitikkan air mata tuh biasanya kalau motret. Haru ya. Senyum tapi gitu udah kayak nangis Bombay. Salah satu saksi bayinya lahir. Iya gitu. Itu lagi. Aku kalau mikirinnya gitu tuh langsung kayak merinding gitu loh. Kayak kita orang luar yang dikasih kepercayaan itu gitu untuk kan. Untuk menangkap momen berharga. Untuk menangkap momen itu dan aku nggak bener-bener mengupayakan yang terbaik gitu loh. Karena even though si baby nggak kenal aku, tapi dia bakal kenal hasil foto itu gitu loh. Itu momen bagi dia gitu loh. Wow.
Ya kan Wow. jadi kayak, bayi ini bakal ngeliat nih nanti, wah aku lahir ternyata mamaku begini ya gitu. Ternyata dokternya ini, itu bidannya ini gitu kan. Kelihatan semua momen itu gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan gimana kita mengendalikan diri sendiri, membawa diri ketika ada satu hal yang tidak diinginkan atau mungkin ada satu hal yang terlalu haru. Jangan terlalu terlena, jadi nggak ngejepret, rupanya salah ngeklik, nggak ke-record gitu. Wow. Wah itu yang kayak, Kak itu Farah tadi sih. kan memang berawal dari karena orang tua ya suka foto Mhm. dan mengabadikan momen-momen Kak Farah pada saat kecil. Itu menjadi salah satu dorongan ya Kak Farah? Yes, banget. Nah, tapi kan sebenarnya nih, mungkin bagi beberapa orang, Mhm. contohnya kayak aku, maternity, birth photography, terutama tuh yang birth itu nggak banyak loh Kak diketahui. Terus Kak Farah kok bisa terjun ke dalam itu? Taunya dari mana? Mmm, Karena apakah mungkin itu awam kah di kalangan fotografer atau seperti apa? mmm, sebenarnya mulai awam di beberapa kota besar ya. Saat itu sebenarnya jujur, aku waktu itu bekerja di salah satu perusahaan, eee, sebagai oke basically aku jurnalis. Jadi aku ngerasa aku punya kecakapan untuk, apa ya namanya, meng-handle situasi yang tidak terduga gitu. Lalu setelah pensiun nih ceritanya menjadi pewarta, aku tapi masih ngerasa tuh kayak aku pingin ini tuh masih tetap tersalurkan gitu, tapi untuk menjadi jurnalis kayaknya aku masih mau fokus di foto nih udahan, nggak ditulis-menulis lagi misalnya begitu kan. Terus akhirnya aku berpikiran momen akhirnya datang, temanku lahir itu aku mencoba, wah aku kalau handle, situasi-situasi kayak gitu sih harusnya bisa nih gitu. Terus aku nyari tahu ternyata, waktu itu di Jogja apa ya, ada tapi belum umum juga sepertinya. Nah udah gitu aku nyari, untuk kalangan luar negeri karena biasanya kayak gitu lebih cepet ya informasinya, mereka lebih trennya juga lebih cepet terjadi gitu. Nah ternyata kalau di luar negeri tuh kamu tahu nggak sih yang kayak lahiran di kolam yang itu? Ah, Nah itu banyakan tuh didokumentasikan ternyata. oke. Gitu. Jadi lebih umum untuk mereka yang bersalin di rumah, yang emang kayak intimate gitu loh antara dia suami dan satu bidan. Babynya lahir di situ dan langsung, pakai kolam itu kan, langsung. Nah itu foto-foto yang di situ banyak. Terus aku ngerasa kayaknya boleh deh dicoba gitu. Akhirnya emang bener-bener pure aku cuman pengen menyalurkan, eee, apa ya, kesenanganku di dunia itu dan aku rasa aku punya keahlian di situ, aku bisa foto dan aku bisa menangani situasi-situasi yang Tidak tidak terduga. terduga seperti itu ya, jadi ternyata nyambung gitu Jadi akhirnya. belajarnya emang dari luar ya Kak ya? Mhm mhm. Tapi kalau boleh tahu ikut pelatihan gitu atau mungkin ada ngikut senior atau memang Mmm, tiba-tiba terjun aja gitu? awalnya tiba-tiba terjun dulu, karena kan yang satu emang teman ya, terus aku, karena sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan apa yang aku lakuin sejauh ini gitu. Yang harus kita ketahui itu ya kode-kode etik dan juga, hal-hal misalnya kayak di rumah sakit itu harus gimana, Oh, oke. posisinya harus berada di mana. Nah itu biasanya tinggal, mengedepankan komunikasi dengan pihak klinik, dokternya, karena dokter juga harus nyaman selama kita berada di situ. Namanya dia lagi kerja, kita Mhm, sorot gitu jangan kan sampai pasti kayak ngeganggu ya Kak? kayak ngapain sih lu, takutnya gitu. Jadi, yang aku lakukan itu harus banyak komunikasi dengan si klien, suami istri, bisa jadi kan istrinya nyaman, suaminya kurang Heeh. gitu. Belum lagi keluarganya gitu ya. Lalu, ke apa, perawat, bidan, dan Itu terutama semuanya si dokternya. dikomunikasiin ya Kak, kalau Iya, Kakak join bersama tim mereka? Oke. dan juga kan di situ aku nggak bisa yang aku tawarkan itu kan foto dan video. Mhm. Itu dua-duanya aku yang ngerjain sendiri, jadi kayak single shooter banget gitu. Nggak bisa kita rame di dalam, satu bakal bikin kondisi lebih nggak nyaman, yang kedua kan
tempat kadang-kadang nggak seluas itu sih gitu. Jadi Dan orang harus bergerak cepat. Gitu. pinter-pinter menempatkan diri. Yoi. Nah, Kak Far, tapi ini Kak, tadi Kak Farah tuh sempat menyampaikan bahwa harus bisa menangani hal tak terduga, lalu menjaga mood, tadi menjaga mood si klien. Itu seperti apa memangnya cara Kak Farah sendiri untuk menghandle situasi nggak terduga itu satu, terus menjaga mood klien, itu seperti apa? Jaga mood sendiri aja susah ya ini. Iya, apalagi buat orang lain. Iya kan, tapi ya profesional aja sih akhirnya. Yang pasti aku mengusahakan ketika nyampe nih ke lokasi, moodku udah oke, udah stabil. Apapun yang terjadi ke kehidupan pribadiku itu udah clear di situ, di depan pintu sebelum aku masuk ke ruangan bertemu mereka. Satu itu. Lalu yang kedua, mungkin karena kita udah sering bertemu orang ya, dan juga kalau misalnya kelahiran tuh biasanya kita udah komunikasi jauh sebelum itu gitu, karena kita harus kayak nge-arrange waktu kapan mereka masuk, itu kan terus tuh komunikatif terus tuh. Nah jadi akhirnya kita kenal nih, jadi nggak jarang klien tuh jadi kayak keluarga, Jadi kayak kayak temen temen ya? Apalagi kalau misalnya udah anak pertama terus anak kedua lagi kita sama di bareng mereka, sampai keluarga besar pun tahu, karena kita harus bisa blending gitu loh. Akhirnya dengan kita blending, kita paham nih kondisi-kondisi mereka, dan mereka juga menyampaikan ke kita gitu ya, dua arah lah ya. Akhirnya ya dari situ kita bisa nge-arrange mood dia. Oke, dia lagi kurang nyaman di sini, kita ngobrol dulu. Karena sesungguhnya pekerjaan fotografer ya, apapun itu bukan datang jepret kalau menurut aku. Jadi kita harus ngelihat situasi dulu. Ini seniorku juga pernah nih, pewarta foto bilang waktu itu dia ngeliput kebakaran, pasti kalau orang kan bingung ya, mau motret apa nih yang bagus gini. Ternyata tuh begitu datang tuh bukan langsung motret. Kamu harus tahu dulu tuh gimana sih situasi apa yang terjadi sebenarnya. Jangan panik gitu lah intinya. Itu akhirnya terus aku latih sampai akhirnya aku menjadi giving birth dokumenter. Jadi akhirnya di situ aku belajar kalau misalnya ada situasi-situasi tertentu, kita harus stay calm. Karena nggak banyak yang bisa kita lakuin selain tenang gitu. Setelah tenang kita tahu, oh ini momennya penting nih ketika si baby ini begini. Karena satu lagi ya sebenarnya ketika begitu baby lahir terus kita foto, kita dokumentasi, itulah bukti pertama, penampakan pertama si baby kan. Jadi dari situ kita bisa lihat tuh, babynya lahir dengan kondisi seperti apa, normal, aman. Ya udah kita bisa memastikan dari situ. Jadi kayak bisa ada track recordnya lah dari bener-bener baby itu lahir kan diangkat ya sama dokter tuh biasanya. Di situ tuh biasanya aku ngejepret gitu momen itu. Pernah nggak Kak ketika pada saat momen sepenting itu tiba-tiba diri Kakak tuh nggak terkendali gitu? Mungkin karena ada rasa haru, rasa seneng gitu. Pada akhirnya justru momen-momen tersebut terlewatkan. Wah kalau terlewatkan jangan sih. Itu tuh aku kalau bisa kayak ngerol dari sebelum itu udah. Karena kan tadi kayak Kakak sampein kalau senior Kakak aja tuh pada saat itu harus tetap tenang, datang ngeliat. Sedangkan Kakak bisa aja itu kan ditelepon kapanpun ketika si bayi mau lahir, mungkin lagi tidur kan baru bangun, ada apa ini? Gitu kan. Nyamanya belum ngumpul ya? Iya. Enggak sih aku. Nah biasanya tuh kalau misalnya 2 minggu sebelum, bahkan 2 minggu setelah, karena kadang-kadang tuh tanggalnya bisa kelewat ya. Itu jam tidurku udah mulai aku korbankan sih. Jadi kayak tidur mungkin lebih banyak di siang, terus malamnya lebih mengusahakan melek sih. Jadi karena seringkali yang aku handle itu lahirannya di atas jam 12 malam. Ngantuk banget. Iya, jadi kayak yaudah kita ini, dan itu nggak masalah, it's okay, karena kan emang kita tahu kapan gitu, dan itu udah jadi intinya bagian dari pelayanan yang aku kasih ke mereka gitu. Makanya nggak main-main loh, ini momen nggak bisa lu ulang lagi dari baby udah keluar masuk lagi gitu belum difoto gitu. Makanya udah yang kayak aku pun excited juga mungkin ya, makanya akhirnya untuk tidur malam tuh juga nggak tenang. Jadi kayak
Yang tadinya biasanya tidur dibangunin susah, kalau lagi kayak gitu tuh kayak bunyi dikit aja aku langsung bangun, bunyi dikit langsung bangun. Dan ya itu. Setelah itu baru biasanya aku hibernasi sampai seminggu. Tapi di Tanjung Pinang udah banyak belum Kak yang mungkin pertama yang menggunakan jasa birth atau maternity fotografi, dan juga udah banyak belum sih fotografer di bidang ini? Aku ngelihat kayaknya mulai ada seperti di Batam kali ya. Terus kalau aku sih kliennya lately itu Tanjung Pinang dan Batam. Ini sih accordingly ya. Kadang-kadang juga kemarin sempat mau yang di mana Bangka Belitung gitu-gitu. Tapi karena kita kalau transportasi agak susah kali ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu betul-betul mungkin kalau sesar masih bisa diatur gitu. Atau mungkin kalau misalnya apa namanya kayak waktunya lebih fleksibel atau gimana itu bisa diiniin. Tapi sejauh ini yang bisa tertangani itu Tanjung Pinang, Batam, dan itu lumayan. Oke, artinya udah Cuman mulai banyak yang mengenal, tapi fotografernya juga belum banyak ya Kak ya? belum. Bertahap sih aku rasa karena memang satu challenging banget apa ya, dan yang kedua nggak semua fasilitas kesehatan oke. Dia tergantung banget sama kitanya sih, kayak dia begitu ngerasa oke dan gimana kita presentasiin sih aku rasa. Jadi kalau pihak rumah sakit atau klinik oke, ya oke gitu. Nggak semua bisa ditembus sih. Makanya mungkin jadinya belum banyak yang ngambil ke situ gitu. Dan juga sangat-sangat ini ya, segmented banget, harus perempuan yang motret gitu. Mungkin ada beberapa orang yang nyaman-nyaman aja kalau fotografernya laki-laki, tapi kadang-kadang suaminya yang kurang nyaman gitu. Jadi kalau sama-sama perempuan mungkin jauh lebih nyaman gitu-gitu sih. Tapi kalau Kak Farah sendiri mengkomunikasikan sama tim medis, sama pihak klinik atau rumah sakit, itu seperti apa Kak Farah menjelaskannya? So far sih kalau aku ngerasa nggak ada kesulitan ya. Alhamdulillahnya tuh ada mungkin beberapa yang ngerasa aku nggak bisa masuk karena satu dan lain hal itu karena tempatnya mungkin terlalu kecil. Jadi tidak memungkinkan untuk aku masuk. Nah itu biasanya aku nitip alat recordku. Jadi Nitip alat record. Oke. bisa itu handphone. Kalau misalnya emang perawatnya bisa pakai apa ya kamera yang lebih simple, aku titipin ke mereka dan aku fokus ke Momen keluarga. Nah itu yang terlewatkan Yoli, aku belum sempat. Oh iya. Ketika momen kelahiran, itu kan kita banyak ya sebenarnya yang bisa diceritakan. Gimana si nenek yang nunggu sama keluarga-keluarga lainnya. Gimana misalnya nih si ayah ternyata nggak bisa masuk ke ruang bersalin. Gimana paniknya dia, resahnya dia, itu si ibu nggak tahu di dalam, iya kan? Bahkan orang tuanya yang menunggu di dalam tuh, yang menunggu di luar, ibunya nggak tahu kayak apa chaosnya. Ternyata di luar tuh sama chaosnya dengan yang di dalam gitu loh. Ya pasti di dalam udah jauh lebih ini ya, lebih mengharu biru apa yang terjadi di dalam. Tapi yang di luar tuh ternyata nggak kalah Enggak, kalau magis, mengharukan ya momennya. mengharukan gitu loh. Aku tuh selalu ketika nggak bisa ngerekam di dalam, fokusku habis-habisan di ayahnya juga gitu loh. Ternyata ada rasa apa ya, si ayah itu ternyata merasa resah, merasa haru, bahagia, tapi juga merasa tidak berdaya di situ. Nah itu tuh kayak momen yang sangat jarang bagi laki-laki untuk memperlihatkan ketidakberdayaan kan. Cuman tuh di situ aku justru haru gitu, kayak ternyata laki-laki itu juga butuh sekuat itu gitu loh untuk menghadapi kondisi ini gitu loh. Jadi butuh kayak support keluarganya yang ada di situ dan segala macam. Pokoknya udah kayak di film-film deh kalau misalnya kan di Momennya kaca tuh tuh ya. batasan gimana dia ada, kalau mau ngelihat kayaknya ada di Instagramnya Jurnal Foto bisa ngelihat tuh kayak momen-momen ketika ayah itu nungguin, kok belum ya, kadang-kadang cepet, kadang-kadang lama. Terus begitu yang bisa kita tahu ketika bayi itu udah lahir atau enggak, tangisannya tuh kenceng banget kan. Suara itu yang harus Wah itu ter-record begitu ya. begitu itu udah lahir udah kayak
Udah langsung yang kayak oh my god, itu orang Tapi tua terus justru sama di pada situ kakak harus fokus untuk memotret. fokus. Wah itu udah rasanya oke gong, kita harus langsung, nggak boleh kayak meleng dikit pun nggak boleh, langsung tuh langsung sat keluarganya kemana, pelukan apa segala macam. Nah momen kedua yang paling gong itu ketika si dokter ngebawa babynya ke buka pintu sedikit aja, itu kan sepersekian detik, Pak anaknya udah lahir ya, wah itu kayak oh my god, bayinya udah lahir ya, sehat, laki-laki atau perempuan, ini jam segini, ini kita bawa lagi masuk ya sama mamanya gitu. Udah dilihat, waduh ade, itu biasanya tuh, waduh, udah langsung yang neneknya apa langsung videoin, fotoin juga pasti kan di situ. Cuman ekspresi mereka aku rasa si bapak pun nggak tahu kalau dia mengeluarkan ekspresi yang seperti itu gitu loh. Nah, Pas ngelihat video itulah baru. kalau foto atau video itu ya, nah itu kan sebenarnya banyak genrenya. Iya. Nah kalau Kak Farah tuh tipe yang mana tuh? Apanya nih maksudnya? Membuat cerita seperti apa sih, yang natural aja atau emang sengaja menangkap momen-momen harunya gitu? Nah, kalau aku sih merasa ini tuh bagian dari dokumenter ya. Karena terlebih lagi ketika proses kelahiran itu tidak ada yang bisa dibuat-buat, nggak ada yang bisa disetting, nggak sempet lu ngatur cahaya, ngatur pose, tuh nggak sempet. Jadi benar-benar natural aja ngikutin flow-nya. Nah, ada part yang ketika kita mulai memposisikan atau foto cantiknya lah istilahnya, itu sehari atau 2 hari setelah momen kelahiran. Ketika si ibu udah lebih bisa duduk atau bisa berdiri misalnya. Itu ada momen foto keluarga pertama mereka dengan si baby, dengan keluarga besar, atau mungkin dengan babynya anak kedua dengan kakaknya gitu-gitu. Nah itu yang baru ada momen kayak foto wajibnya lah. Nah tapi setelah itu pasti ada, sebelum itu maksudku itu pasti ada momen-momen naturalnya, momen raw-nya lah, mentahnya gitu. Ketika misalnya ini anak kedua yang lahir, itu yang haru banget juga sih, itu selalu aku tangkap. Jadi nggak cuman ibu, bapak, misalnya anak kedua yang lahir, anak pertama juga merasakan transisi. Wah itu momen ketika si kakak ketemu dengan si adiknya, itu juga lucu-lucu sih, lucu-lucu haru gimana gitu ya. Kayak ya ada yang protektif, ada yang lucu gemes sama adiknya. Jadi ya kayak itu juga momen pertama ketika kakak dan adik ketemu, wah aku sebagai kakak gitu ngerasa kayak Ngerasa banget ya perasaan. Iya. Nah Kak, ini kan maksudnya sensitif banget ya. Jadi fotografer perempuan yang satu maternity, biasanya mostly kalau kita lihat ada yang postingnya mau memamerkan perutnya. Terus mungkin pada saat lahir tuh udah nggak tahu lagi kebuka mungkin ya. Kalau Kak Farah sendiri gimana tuh membangun kepercayaan? Karena kan pasti terutama klien itu milih-milih ya. Gimana sih Kak Farah membangun kepercayaan bahwa aman gitu ya? Privacy mereka. Satu, memang aku ngerjain ini so far ya, sejauh ini aku menghandle sendiri. Jadi aku pastiin, satu mungkin lebih gampang karena aku fotografer perempuan ya. Lalu aku sampaikan ke klienku kalau foto ini itu, terutama yang bagian-bagian yang mereka tidak mau terlihat, itu ada yang kode etiknya ya Kak ya? Ada dong, tetap. Oke, boleh tuh disampaikan sekali. Ya kode etiknya intinya yang tidak boleh terlihat untuk umum ya, biasalah kode etik yang normal sebagaimana kondisi publik gitu. Jadi untuk editing pun aku nggak bisa lempar ke videografer, bahkan perempuan lainnya, kan kita nggak tahu nih orang ada insekuritasnya, ternyata dia nyamannya sama kita gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau misalnya tapi belum pernah sih, cuman aku ngerasa kalau misalnya suatu hari ada kebutuhan untuk diedit orang lain, dan itu tetap harus perempuan, aku harus minta izin ke kliennya, karena gimana pun juga itu privasinya dia gitu. Kalau mereka mungkin oke, ya oke, tapi so far semua sampai selesai itu aku handle sendiri. Dan biasanya aku pun gini, yang kita sorot itu bukan semata-mata terus di situ area tertentu itu gitu loh. Yang kita sorot itu misalnya bagian perut ke atas, dan itu biasanya juga masih tertutup kain sih. Nah, kalaupun ada beberapa bagian yang terlihat disensor, bisa diakalin gitu. Jadi akhirnya video itu aman untuk dikonsumsi
keluarga besar aja misalnya nih Oh. untuk ngelihat atau suami anaknya ntar gitu. Ya itu di situ sih. Jadi kayak yang pertama pasti harus ada portofolionya, kita ngasih tahu nih kayak gini loh produknya nanti. Terus dia ngerasa, oh oke, aku nyaman nih, aku aman gitu. Aku nggak masalah dengan ini. Tapi kalau misalnya ada tambah-tambahan, boleh nggak nanti pas ini jilbabku dipastiin nggak kelihatan Ketutup. rambut Tapi kalau misalnya dapat request gitu dari klien kayak Farah, ntar rambut aku jangan sampai kelihatan ya, atau Far nanti pada saat kamu ngambil aku saat lahiran tolong dibantu-bantu ya dirapihin nih, kayak gitu tetap nyaman ya seorang fotografer ya, atau Ya mengganggu aman tuh kayak aja. gitu Kak? Enggak sih, karena di foto apapun kayak gitu juga. Kita misalnya foto model gitu, bakal ada asisten fotografer atau makeup artisnya yang bagian merhatiin itu, tunggu dulu, ini rambutnya kelihatan atau di giginya ada cabe nih atau apa gitu-gitu Jadi kan. kalau dicerewetin juga Kakak nggak masalah ya? Bagiku itu nggak cerewet sih, itu justru membantuku. Kalau enggak aku harus Photoshop lagi, ngediting lagi, kayak mending di lokasi aja yuk, bantuin bareng-bareng gitu. Karena kalau misalnya di dokumenter sih nggak terlalu ini ya, selama itu bukan area-area yang tidak mau terlihat, kayak rambut awut-awutan tuh nggak terlalu problem sebenarnya. Jadi menurutku sah-sah aja sih dan nggak ngerepotin sih kalau kayak gitu. Oke, jadi untuk klien yang sebenarnya hari ini masih ragu karena khawatir privasi mereka tersebar atau malah terekspos gitu, nggak usah ragu ya Kak. Karena dari fotografer sendiri pun paham hal itu ya Kak ya? Iya benar sih, aku nomor satu itu safety dan privacy sebenarnya. Safety di lokasi dan untuk si babynya, untuk si ibunya. Lalu privacy itu nomor satu banget, karena itu udah benar-benar kalau udah ngomongin soal birth documentary itu udah benar-benar itu yang dipegang. Karena ya apalagi gitu kan, emang pasti aku bakal ngeliat, tapi bukan berarti itu yang aku rekam gitu loh. Oke. Nah Kak, kalau kayak gitu sebelum aku masuk tips mungkin bagi ibu hamil yang mau memilih fotografer, aku mau nanya nih Kak, momen unik, momen haru atau justru momen menegangkan apa yang paling Kak Farah ingat selama 6 tahun dari tahun 2019, bener ya? Selama 6 tahun berkarir di bidang ini. Wah macem-macem ya. Paling diinget. Yang kalau yang lucu dulu kali ya. Boleh, yang lucu boleh. tuh pernah kita motret, aku tuh di rumah sakit kan ya waktu itu awal bros. Nah terus boleh nyebut dulu. Oh boleh nggak apa-apa. Nyebut merek ya. Nah terus, sorry. Nah jadi sama si dokternya kan diangkat nih babynya gitu kan. Selamat ya laki-laki kata dia. Terus tiba-tiba kok anget kata dokternya, dia rupanya pipis. Jadi di situ udah kayak udah ketawa-ketawa aja, langsung wah ternyata jauh juga ya gitu kan pipis dia. Udah pada ketawa-ketawa aja, kata si dokternya, lihat nih malah dipipisin dokternya, udah dikeluarin gitu-gitu. Itu sih, tapi kalau haru tuh semuanya haru pasti ya, apalagi ketika mungkin mereka punya cerita ini momen-momen yang sudah ditunggu sekian lama, atau ya kita nggak pernah tahu ya cerita mereka untuk mendapatkan baby seperti apa. Ya seperti itulah kira-kira. Cuman so far alhamdulillah kita aman-aman aja. Pernah kalaupun misalnya harus dilarikan ke rumah sakit tuh nggak yang sampai separah itu kondisinya gitu loh. Memang benar-benar untuk waspada aja sih waktu itu. Jadi lebih ke selalu haru, selalu menjadi tangis-tangis Bombay. Biasanya tuh setelah itu yang aku selalu catat, begitu si ibu setelah aku nih jadi ngerasa juga akhirnya. Ternyata selain motret, aku akhirnya bisa membantu hadir untuk si ibu. Karena aku begitu si ibu keluar dari ruang bersalin, otomatis si ibu yang terus aku kejar gitu loh. Karena si bapak udah harus heboh dengan administrasi, keluarga besar kadang ada, kadang belum nyampe di lokasi. Nah, si ibu nih balik lagi ke ruangan, biasanya ada yang kedinginan atau apa, dan itu butuh teman kan gitu, kayak butuh megangin, kadang tuh sampai gemeter gimana gitu karena kedinginan atau apa. Aku ya cariin selimut atau apa. Nah plusnya di situ sih, kadang-kadang tuh jadi aku kayak juga. Gitu loh, ternyata emang bukan cuman motret dan ini dan itu gitu loh, lu benar-benar ada di situ untuk mereka gitu. Jadi
paling nggak menemani si ibu melewati proses. Jadi mungkin itu sih yang kayak kadang-kadang momen mendebarkan aku jadi, wah ini aku harus ngapain ya setelah ini, cepet apa langsung telepon perawat atau apa ngelihat kondisi si ibunya. Biasanya seperti itu, karena kalau si baby udah di-handle, si papanya ngurusin administrasi, nah si ibunya nih yang harus ditemenin Jadi biasanya. bukan sekedar fotografer, Enggak, tapi juga menjadi pendamping. yoi. Nah Kak, ini sekiranya kalau misalnya ada yang berminat nih pengen pada saat kehamilannya atau kelahirannya, itu kira-kira apa sih tips untuk mereka pertama untuk memilih fotografernya, lalu juga kira-kira apa aja sih hal yang harus mereka perhatikan gitu? Eh, Nggak cuman untuk maternity dan untuk momen kelahiran ya, mungkin terlebih lagi kelahiran. Cuman maksudku gini, ketika kita memilih fotografer itu hal pertama yang harus kita tahu gimana si fotografer ini. Kita harus benar-benar nyaman menurutku, karena fotografer inilah yang bakal mewakilkan cerita kalian. Jadi kita harus tahu nih si Yoli orangnya kayak apa sih? Bisa nggak dia menggambarkan keluarga gue tanpa merubah keluargaku gitu loh. Jadi kayak artifisial banget atau nggak nggak kita banget. Misalnya keluarganya konyol tapi jadi terasa resmi gitu. Tidak mewakili gitulah karakter si keluarga atau karakter pasangan gitu. Menurutku itu yang sangat penting. Jadi aku selalu bilang ke teman-temanku, fotografer itu ya nggak harus aku gitu, siapapun. Bahkan kalian pun misalnya si suami, lebih bagus lagi sebenarnya kalau suami misalnya mendokumentasikan Momen kelahiran istri. momen kelahiran misalnya ya, atau babynya, itu pasti sisinya bakal beda lagi. Tapi minusnya memang si papanya jadi nggak masuk dalam frame, ya kan? Kita jadi tahu nih gambaran atau apa yang dirasakan si papa dari foto atau video yang dia rekam. Cuman dia nggak ada di situ. Itu kan jadi apa ya, sedih juga kok, kayak berasa nggak lengkap. Makanya kita butuh orang lain. Nah orang lain inilah yang harusnya bisa mewakili karakter kita dan bisa mendeliver cerita yang kita punya gitu sih. Jadi apa ya, menurutku kayak agak concern di bagian itu. Kalau aku pribadi, kalau aku soalnya lebih menekankan ke cerita mereka, ke kisah yang mereka punya gitu. Karena itulah harta karun sebenarnya, bukan yang sekedar terlihat bagus rapih gitu. Yang kedua tadi apa, untuk birth photography ya? Mungkin kalau nyaman perempuan, lebih baik perempuan, karena aku belum tahu ya, laki-laki mungkin bisa menghandle itu juga dan itu nggak masalah gitu. Tapi kalau emang yang nyamannya dengan siapa aja sih intinya gitu, bisa siapa aja, bisa mau perempuan bisa mau laki-laki. Yang jelas yang perlu ditekankan gimana komitmen mereka dengan waktu dan standby. Misalnya kapanpun dihubungi bisa, komunikasinya enak gitu. Maksudnya selama sebelum proses pengambilan gambar tuh kita enak ngobrolnya nih dengan dia, ngerasa cocok. Ya udah, let it flow sih habis itu. Jadi ya setelah itu tinggal, wah aku udah buka 4 nih, wah langsung tuh. Berarti handphone Kak Farah 24 jam selalu nyala. Baterai nggak boleh habis, nggak bisa silent. Paket nggak boleh habis. Wah jangan deng, jangan, itu sinyal harus tetap ada. Wow, berarti itu kayak kamera, peralatan semuanya itu selalu standby untuk selalu diangkut kapanpun. Standby, maksudnya tuh kayak baterai harus penuh, memori harus kosong ya, jangan kebalik. Bahaya. Lalu yang kedua steril. Steril, oh bersih dari kuman. Apapun, Gitu? apapun. Karena kan kita, ya namanya maternity mungkin kadang-kadang ada yang foto di luar, atau dengan orang lain. Kitanya juga harus bersihkan. Wah, steril itu nomor 1. Jadi nggak cuman kita pakai baju bersih, tangan kita bersih, alat kita juga harus steril. Karena ini baby yang baru datang ke dunia. Halo. Ke dunia ini, hadir ke dunia ini. Nah Kak, ini terakhir mungkin apa aja yang mungkin pengen Kakak sampein, atau juga hal-hal yang pengen Kakak sampein kepada ibu-ibu yang akan menggunakan jasa fotografi untuk maternity ataupun birth giving. Mungkin Giving aku birth. akan bicara ketika yang saranku sih ya, ketika begitu kita tahu kehamilan kita dari day one,
itu dokumentasikanlah sebanyak mungkin sendiri pun gitu loh, nggak perlu harus ada fotografer selalu gitu. Itu dokumentasiin deh semua, itu tuh arsip yang bisa nanti jadi cerita untuk anak-anak dan penerus selanjutnya gitu. Bahkan untuk kita sendiri gitu. Di momen itulah mungkin kita setelah 2 atau 3 tahun setelah kelahiran, kita kilas balik misalnya ya. Aku juga kebetulan belum hamil sih. Belum nikah. Aku Ya bisa nggak tahu nih. fotoin. Cuman maksudku bagiku ketika kita menjalani fase-fase berbeda dalam kehidupan, itu kayak apa ya? Akan jauh lebih baik ketika punya arsip gitu. Kita tahu ternyata ada perkembangan dari diri kita. Karena kita secara pribadi juga pasti bertumbuh, berubah gitu. Jadi kayak dokumentasikanlah itu, mau foto, mau video, atau bahkan mau tulisan gitu. Aku selalu haru kalau ada ibu-ibu yang nulis nih diary babynya gitu. Si Ah, baby hari ini udah jalan langkah pertamanya. Terus kita tahu itu kapan. Yang kayak terus aku pernah ngelihat foto apa ya waktu itu pertama kali papaku datang bawain boneka yang aku suka kalau nggak salah gitu deh. Barbie gitu, aku senang Barbie kan. Ada fotonya tuh, ada videonya, itu kapan, itu gimana. Kita tuh jadi tahu gitu loh. Ternyata kayak gitu ya rasanya, ditumbuhkan gitu, rasa itu hadir lagi. Jadi dokumentasi tuh menurutku sangat 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 penting. Terlebih lagi kalau misalnya kita bisa mendokumentasikan kita sendiri. Nah, kapan kita butuh fotografer? Ketika kita ngerasa semua harus in frame, ketika kita ngerasa momen ini sangat spesial dan kita membutuhkan orang lain untuk membantu mendeliver cerita itu gitu. Kalau misalnya kayak tadi aku bilang pre-wed dan nikah aja kita nabung jauh-jauh hari misalnya untuk dapatkan foto terbaik, nggak ada salahnya juga ketika momen menyambut si baby, momen kelahiran si adik, kita perjuangkan karena momen bakal kelewat gitu aja. Itu bakal tahu-tahu dia oh, ada 17 tahun. Tahu-tahu udah jadi presenter kayak Yuli. oke. Jadi Gitu. sangat-sangat disarankan ya Kak untuk terus mendokumentasikan, nggak harus pakai Ya. fotografer, tapi sendiri pun nggak apa-apa, yang penting dari hari pertama. Karena dokumentasi itu emang powernya sebesar Powerful itu ya Kak itu ya. ya. Kita nggak pernah tahu dampaknya gitu. Ketika bisa jadi, ketika kita lagi sedih, itu yang Hmm, menguatkan kita. Ketika kita rindu, itu yang menjadi obatnya. Kan seperti itu ya. Jadi ya foto tuh buat siapa sih? Buat kita, bukan betul. buat di like orang banyak-banyak sih. Ya itu juga, Iya tapi ya. terlebih lagi buat kita sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Farah atas Makasih Uli. waktunya. Kita happy banget karena hari ini mendengarkan cerita dari profesi yang belum banyak dilakoni banyak orang. Uh, Yeay! Sukses selalu dan iya. sampai jumpa. Sampai jumpa.